Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkan nama saya Yudianto dari Provinsi Lampung. Baik Bapak. Di sini satu saja pertanyaan dari saya, Pak. Di Lampung itu lahan untuk rawa itu sangat luas sekali. Baik. Jadi kendalanya cuma satu, yaitu pH-nya terlalu rendah. Asam, ya. Asam itu kalau dari Dinas Pertanian itu diukur cuman 3 ya 3. Ada tanamannya enggak Pak di rawa Pak? Ada Pak. Apa yang hidup Pak? Yang hidup itu singkong. Bukan. Di rawa tadi ada tanamannya enggak? Rumput Pak. Rumput apa Pak? Kalau di tempat saya itu orang bilang itu putian. Putian yang tinggi-tinggi itu, bukan? Iya, yang tinggi sama yang kayak kalau di tengahnya itu ada kayak ada busanya, Pak. Kayak rumput gajah itu, Pak. Iya, iya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Spidol Mas ya. Bapak Ibu, kalau pH tanah kita asam, saya minta maaf, asam ini berarti lahannya gambut ya. Tahu enggak lahan gambut itu dari apa Bapak Ibu? Sebentar. Ayo kita lihat sama-sama. Gambut itu berasal dari humus, betul ya? Humus yang menaun. Tapi kenapa kok dia bisa asam? Karena terendam air. Saya minta maaf, daerah Sumatera, daerah Kalimantan yang tanahnya gambut Bapak Ibu, sebenarnya adalah Bapak itu loh tidak usah buat kompos. Saya ulangi ya, Bapak Ibu lo sudah tidak usah buat kompos. Kenapa kok tidak usah buat kompos lagi? Lah wong isinya kompos semua kok. Tahu batu bara Bapak Ibu? Batu bara itu apa? Fosil. Fosil dari kayu. Kayu itu apa? Kompos. Berarti K-nya tinggi atau tidak? Tinggi. Jadi kalau kita punya lahan gambut, itu sudah hidup artinya sudah punya kompos. Yang jadi problem kan cuma satu. Komposnya terendam air sehingga dia menjadi asam. Supaya tidak jadi asam. Ayo, nalar sama-sama. Bapak Ibu pernah enggak lihat tanaman, kemudian dikasih dengan pupuk kandang yang banyak, yang basah, apa yang terjadi dengan tanamannya? Pasti atau tidak? Kuning terus mati, betul kan? Nah, supaya gambut dan humus ini jadi kompos yang baik, berarti perlu ditambah namanya udara. Supaya dia jadi kompos, berarti apa yang terjadi? Seandainya ini tanah nih rawa, ya tinggal digali saja, dinaikkan. Tapi jangan terlalu lebar. Ini udara supaya biar masuk. Supaya udara biar masuk berarti perlu namanya rongga. Rongga itu paling gampang pakai apa? Ranting boleh, kayu boleh, rumput boleh, sekam boleh, apapun juga supaya udara bisa masuk. Ini kompos murni. Lah kalau ini langsung di atas ditanami, ya enggak jadi juga. Kenapa kok enggak jadi? Proses composting belum berjalan. Supaya ini jadi, berarti bisa dikasih rongga tadi, dibiarkan. Terus seandainya kepengen cepat Pak, dikasih apa? Dikasih A atau sudah. Begitu sudah jadi ini sudah jadi namanya media tanam. Pasti bagus, saya jamin 100% bagus. Lah, masalahnya satu lagi. Pak, kalau sudah tahu kompos, berarti butuh oksigen.
supaya tanah ini betul-betul permanen. Ini kan kompos semua nih, seandainya saya tumpuk 1 meter, kompos semua atau tidak ini? Mahal atau tidak harganya? Mahal. Supaya ini jadi kompos berarti benih namanya cacing. Cacing akan hidup di situ, mulai buat lubang, mulai gali. Lah itu akhirnya muncul saluran. Tanah ini semua akan berubah jadi media tanam terbagus. Saya minta tolong Bapak Ibu, ini memang menjadi problem. Modalnya cuma dinaikkan, diolah, dihidupkan. Setelah hidup dia jadi super media. Ditanami apa saja saya jamin suburnya minta ampun. Karena unsurnya paling banyak dari namanya kayu Bapak Ibu, berarti K-nya tinggi atau rendah? Berarti tanaman apa yang cocok di situ? Tanaman yang menghasilkan buah. Apapun boleh, singkong terlalu bagus kalau singkong, malah kurang bagus sedikit malah kalau singkong. Bukan situ, singkong itu cuma butuh N Bapak Ibu. Yang di sini tanami apa? Cabai, semangka, melon, terong, tomat, buah-buah apokat dan sebagainya. Ngeri hasilnya. Tapi saya minta tolong bertahap. Kalau sudah tahu tanahnya ini rawa, supaya ini bisa ditanami berarti dibuat gulutan tinggi. Jadi nanti terbentuk begini. Betul atau tidak? Nah, saluran ini airnya tetap asam atau tidak? Asam. Supaya dia netral suhunya, dikasih kotoran kelelawar. Tahu kotoran kelelawar Bapak Ibu? Saya minta tolong. Kelelawar makannya apa? Buah. Buah itu jadinya apa? Enzim. Yang bisa memperbaiki air tanah yang asam, yang rusak, itu butuh namanya enzim. Enzim itu daripada Bapak Ibu buat mengumpulkan buah, diolah dan sebagainya, ada binatang yang membantu namanya kelelawar. Dosisnya berapa? 100 kilo per hektar. Tidak banyak Pak, enzim itu hanya bakteri. Bapak sebarkan di sini baunya hilang. Airnya mulai subur. Airnya mulai pulih. Terus yang kedua, ini supaya terjadi proses kehidupan, ada ikannya enggak di rawanya Pak? Spesifik ikannya. Kenapa kok spesifik? Bukan asamnya. Ikan yang cocok adalah ikan yang ada. Paling bagus kalau lahan rawa ikannya namanya gabus. Nah, kalau bisa sepat berarti bisa gurami. Sepat dan gurami itu kan, sepat itu kan gurami kecil. Beda atau enggak sepat sama gurami? Ayo coba kita lihat. Ada sungutnya enggak? Ada. Bentuknya mirip atau tidak? Kalau sepat itu kecil, gurami itu besar. Ikannya apa? Makannya juga sama juga. Tapi kalau saya Bapak Ibu disuruh milih, kalau lahannya gambut, airnya basah, airnya asam, terus yang kedua tidak bisa ke basah, lebih baik ikannya namanya gabus. Ya Pak, gabus mahal atau murah? Kalau bisa ngolahnya. Kalau tidak bisa ngolahnya ikan gabus ya paling cuma 30-20 ribu, betul atau tidak? Betul. Kalimantan 20 ribu. Bapak coba beli di situ minyak ikan gabus, berapa harganya? Jangan bilang albumin dulu lah, kejauhan. Minyak ikan gabus mahal atau murah? Ini saya kasih trik. Ikan gabus perlu beli enggak benihnya? Tinggal cari kan? Oke. Kalau seandainya punya kolam begini, ikhlas kan cari benihnya kan? Tinggal ditutup kanan kiri kan? Selesai kan? Nah, ikan gabus ini makanannya apa? Karnivora. Betul ya? Seandainya ikan gabus saya kasih makan cacing, mau atau tidak? Mau enggak kira-kira? Saya kasih makan keong, mau atau tidak?
Sudah. Cacing bisa dipelihara atau tidak? Keong bisa dipelihara atau tidak? Berarti seandainya saya pelihara ikan gabus, seandainya atasnya yang bisa di air tadi ternaknya namanya apa? Ya sudah. Saya punya kolam di 1 hektar. Sudah bisa ngitung enggak? Kira-kira masa diulangi lagi ngitungnya dari awal? Berarti butuh bebek berapa? Kandang bebeknya cuma model begini, bisa di atasnya kolam. Supaya langsung cemplung kayak begitu. Bisa juga di atasnya ini tinggal dikasih semprotan. Tapi kalau seandainya saya mau bebek Pak dulu Pak, bebek ke cacing, ya masih paham ya maksud saya? Cacing ke keong, keong ke asola, asola baru ke gabus. Kotorannya. Ini sudah lebih bahagia ikannya. Cuman model kandangnya harus dirubah. Kalau ini kolam di sini berarti kandang bebek di sini. Agak tinggi lah, cari yang agak tinggi supaya tinggal siram masuk ke sini ke kolam cacing. Kolam cacing baru kolam keong, keong baru ke gabus. Kalau lebih pelit lagi, keongnya kembali lagi ke bebek, kotorannya saja ke gabus. Bisa atau tidak kira-kira begitu? Gini Bapak Ibu, teori saya jangan dilakukan banyak-banyak, mulai dari step by step. Kalau keong masih hidup enggak Pak di sana Pak? Gimana? Kalau asam sekali enggak? Tidak hidup di air, tapi hidup di tanamannya enggak? Di pinggirnya hidup Pak. Kalau enggak bisa gitu, siput taruh di sini. Apapun deh. Nah, terus yang kedua, kalau sudah punya ikan gabus, kalau mau jual ikan gabus murni tidak masalah. Kalau seandainya tidak mau jual ikan gabus, bisa. Caranya ditim, di steam ya, atau di steam ya. Dikeluarkan apa namanya? Dikukus. Oke lah, jangan dikukus, ditim Pak, ditim Pak. Ditim, masukkan tempat begini, ini air panas begini, ikannya di sini. Ini ikan ini Bapak Ibu keluar minyaknya enggak? Yang mahal ikan gabus minyaknya atau dagingnya? Minyaknya. Minyaknya ambil. Minyaknya nanti cari koneksi Pak, jual minyak ikan gabus. Terus yang kedua, dagingnya. Dagingnya kalau melimpah Bapak Ibu boleh dibuat abon. Wah, sudah kreatif ini sudah ini. Jadi terpaksa punya perusahaan. Jadi punya abon. Tulangnya untuk apa berarti? Pakan bebek lagi. Sudah muterisasi. Makanya saya minta maaf Bapak Ibu. Kalau sudah tahu kondisi ini, jangan pernah iri dengan daerahnya lain-lain. Ada orang, wah enak tanahmu subur, saya tinggal di gambut gitu loh. Gantian yang di tanah subur tadi bilang, enak tanahmu tinggal di pupuk, saya cari pupuk aja susah. Paham atau tidak? Kalau lihat kurangnya kita kurang semua, tapi kalau kita lihat bersyukurnya. Berarti kalau boleh saya katakan, dimanapun kita tinggal bisa atau tidak? Potensi untuk jadi sukses bisa atau tidak? Jadi tidak ada alasan lagi loh Bapak Ibu ya. Nah terus yang berikutnya lagi, ikannya jangan dipaksa harus ikan nila, harus ikan gurami, jangan. Ikan yang ada di daerah itu, ikan gabus bisa, ikan patin bisa, ikan baung bisa, ikan-ikan lokal. Tapi cirinya tetap satu, gali sedalam mungkin. Loh Pak, kalau di dalam nanti kita keluarkan ini muncul gasnya, pasti. Kenapa kok harus muncul gasnya? Ya dibuka aja gasnya biar keluar dulu. Gasnya ini gasnya apa Bapak Ibu? Amonia. Kena ikan mati atau tidak? Mati. Sebelum ikan dipelihara terus nanti gasnya keluar, lebih baik sebelum dipelihara gasnya keluarkan. Paham maksud saya? Ketika kolam baru dibuka, burus gitu, keluar gelembung banyak enggak? Buihnya banyak atau tidak? Itu pupuk atau bukan? Pupuk itu terlalu tinggi. Supaya pupuknya habis bagaimana? Ya dibuang dulu airnya. Ini isinya sudah N semua ini. Air subur sekali Pak. Saking suburnya dimasuk ikan langsung mati kok.
Loh, sebentar. Bapak Ibu seandainya punya air kolam yang banyak mengandung N, atau nyobalah air dikasih urea gitu loh, cemplungi ikan, mati atau hidup? Mati. N ini akan bagus kalau airnya ini sudah kembali netral. Bagaimana netralnya? Sebelum air ini pulih, dipakai untuk nyirami dulu. Pakai untuk nyirami dulu sampai buihnya betul-betul hilang. Sampai di situ timbul kehidupan. Ini masukkan eceng gondok di sini pun mati kok kalau pertama. Karena N-nya terlalu tinggi. Lah N itu cara membuangnya, karena dia berupa gas, berarti dioksidasi, dikasih udara, dia akan keluar. Gimana Pak? Bisa dipakai pupuk, nyiram. Dipakai nyiram. Loh, lu lahan-lahan begini Bapak, ini pasang surut kok kadang-kadang kok. Nah, ketika pasang surut itulah akhirnya 1 bulan saja air sudah jadi sehat. Karena dia naik turun. Naik turun itu namanya kalau sirkulasi. Tapi lewat bawah. Nah, supaya ini tetap netral, kira-kira dikasih kapur, dikasih abu, atau dikasih arang enaknya? Kasih arang. Namanya karbon aktif. Di mana ngambilnya karbon aktif? Kalau tempatnya sawit, minta di pabrik sawit. Ada enggak di sana arangnya itu? Boiler ada enggak? Banyak. Tinggal buang ke situ, tunggu sampai airnya netral. Begitu air sudah netral, cirinya netral apa? Ini kan airnya warnanya merah nih. Betul ya? Tunggu sampai warnanya hijau. Begitu sudah mulai hijau, ikan baru masuk. Dikasih kotoran kelelawar, dikasih karbon, airnya berubah, ikan baru masuk. Ini air yang sehat. Nah, di sini nanti Bapak Ibu itu ujian. Tetangganya Bapak Ibu langsung bilang begini, wah enak ya, cuman buat kolam langsung jadi. Ikut-ikut dimasuki mati. Padahal ada fasenya enggak ini? Ada. Terus habis gitu yang kedua, air ini harus diambil tiap hari. Dipakai untuk nyiram sampingnya. Nah, penghasilan harian itu ciptakan dari tanggul ini loh. Yang dibuat itu sudah cukup untuk penghasilan harian. Makanya Bapak Ibu saya minta maaf. Mulai dari sini bisa. Bapak bisa tanam apa sih yang menghasilkan buah? Jeruk bisa jual enggak? Murah. 1.000, enggak apa-apa. Gini loh, cari yang paling murah. Terus yang terus jual lebih murah lagi, biar mati dulu semuanya. Apanya? Sampai tidak ada yang beli Paknya. Kalau tidak ada yang beli, buat apa Bapak Ibu? Pupuk lagi. Kita ini bahagia kok. Semakin tidak laku, semakin disimpan. Jadi seringkali saya katakan, kita untuk menjadi orang sukses, kita harus menabung. Kalau tidak ada tabungan, tidak akan ada penghasilan. Menabung terbaik adalah ketika harga itu murah, harus ditabung, harus disimpan. Dan percayalah, kalau pada waktunya rezeki datang, tabungan tadi berlipat-lipat nilainya. Setuju atau tidak kira-kira? Orang itu kan seringkali begini, Ibu. Pas tidak butuh dibuang, betul atau tidak? Pas butuh dibeli mahal. Makanya kita ini jadi orang waras saja. Pas tidak butuh tampung semuanya. Pas mereka butuh kasih semuanya. Kita yang bahagia. Paling dia cuma marah sedikit. Kamu kok pinter sekali, kan cuma gitu aja kan. Ya berbahagialah orang pinter. Bisa diterima Pak? Mudah atau susah?